Asmaul Husna secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Husna fad'uhu
Masuk. Ya, jumlahnya 10 orang ya, berarti tidak ada yang absen hari ini ya. Ya. Mempelajari materi ini tujuannya nanti kalian supaya dapat memahami apa itu kebutuhan, ya. Kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, kemudian dapat mengidentifikasi alat pemuas kebutuhan. Itu yang diharapkan nanti dalam tujuan pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak ya. Apa kebutuhan? Kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang adanya berlebihan. Apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup atau kehidupan. Hai, aku sedang berada di rumah bersama keluargaku. Apakah kamu tahu? Ternyata rumahku ini termasuk alat pemuas kebutuhan loh. Karena rumah itu barang yang dapat memenuhi kebutuhanku. Maka rumahku ini disebut sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, ada berbagai jenis alat pemuas kebutuhan yang harus kamu tahu. Apakah kamu tahu apa saja sih alat pemuas kebutuhan itu? Kalau belum, ayo aku tunjukkan. Ketika barang lainnya, kompor gas itu barang substitusi. Kalau kompor yang diisi minyak itu barang apa ya? Oh, itu barang komplementer atau barang yang bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan barang lain. Barang substitusi dan komplementer itu termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain ya. Itu tadi macam-macam alat pemuas kebutuhan yang sering kita gunakan. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Apa yang kalian lihat di dalam video? Apa? Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan. Berarti permasalahannya yang ada di video adalah membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Ada yang bisa menyampaikan apa isi dari video tadi? Ya, silakan. Silakan Raffi. Rumah termasuk ke dalam barang material karena rumah itu barang yang dapat dilihat dan diraba. Musik termasuk ke dalam barang imaterial karena hanya dapat dirasakan manfaatnya tetapi tidak bisa dilihat atau diraba. Barang material dan imaterial ini termasuk kebutuhan berdasarkan wujudnya. Pelajaran kali ini, Bu Desi akan mengajak kalian bermain, anak-anak. Ya, bermain di dalam tim games turnamen. Ya. Tim games. Tim berarti berkelompok. Games berarti permainan. Eli, ada Rofi sama David. Kemudian kelompok 3 ada Iis, ada Via, ada Iam sama Agil. Ya? Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai diskusinya. Bu kasih waktu
Kasih kesempatan buat temannya yang pertimbangannya lama. Dan yang di belakang menyiapkan jawaban yang benar. Ya, Bu. Yo, semangat. Ayo, Ayo waktunya HP, ayo. Aduh. Banyak cara langsung. kalau temannya sudah selesai boleh digantikan. Oke. Orang macam orang, ya. Semangat, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo lebih cepat kasih kesempatan temannya yang masih belum menjawab. Udah kapiro aja. Kita Kalau kita tak yang begitu. Betul ada malam. Cek kalau orang tuh, Masih lain mah. tuh ya. Iya, tidak ada. Kan waktu benar. Ayo tuh dia anak masih lain bilang. Ada iang kan. Minggu berdua kan ada dia berisi. Ini cuma dia pengen kok. Di sini akan ketahuan nanti siapa yang akan mendapatkan skor tertinggi. Ya, nanti skornya guru tampilkan di papan tulis ya. Ya, Untuk pertanyaan pada kartu soal nomor 1 di situ alat pemas kebutuhan manusia dikatakan terbatas sekalipun jumlahnya banyak, tetapi tetap dikatakan terbatas. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang harus kalian lakukan? Coba kelompok 1 dijawab. alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas karena ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, karena keterampilan dan keahlian manusia yang terbatas pula dalam pengolahan sumber dayanya, keinginan dan kebutuhan manusia yang sangat banyak. Apa yang harus dilakukan? Menyusun skala prioritas, menghemat sumber daya alam. Mana jawabannya anak? Betul apa enggak? Betul. Sekali untuk kelompok 1 jawabannya betul. Untuk kelompok 2 sama untuk penjelasannya ya, alat pemas kebutuhan itu sifatnya terbatas karena ketersediaan sumber daya alam. Kemudian apa yang kalian lakukan? Menyusun prioritas, menghemat SDA, memelihara kelestarian alam. Memelihara kelestarian alam, hanya 3 saja yang dilakukan. Berarti kurang ya? Ya, Bu. Kelompok 1 menjelaskan semuanya, kelompok 2 kurang. Untuk kelompok 3 Hanya satu, Bu. 1 apa yang dilakukan? Menyusun skala prioritas memang. Untuk menyusun skala Prioritas. Berarti skor untuk kelompok 1 itu 25. Kemudian untuk kelompok 2 karena jawabannya kurang sempurna jadi skornya 20. Ya, 15. Untuk yang skor kelompok 3 karena jawabannya hampir tidak sempurna jadi skornya 2. Apa kalian harus disebutkan jawabnya cuma 2. Kemudian yang siapa lagi? Jawaban kelompok 2 hanya 3. Apa Karena saja kaitan. faktornya? Pendidikan, agama, dan adat istiadat. Pendidikan, agama, dan adat istiadat. Kemudian kelompok 1 kondisi alam, agama, jenis profesi atau pekerjaan, sosial dan status ekonomi, adat istiadat. Iya, jawaban paling sempurna itu ada di kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2, 30, 40 ditambah 25, 65. 6. Kemudian kelompok 3, 60. 60. Jadi peraih skor tertinggi dan pemenang di permainan ini adalah kelompok 1. Dari upload
Hidup. Ya. Kemudian tadi juga ada macam-macam. Macam-macam apa? Macam-macam kebutuhan ada. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan berdasarkan waktunya itu juga dibagi menjadi 2. David ya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kemudian tadi ada apa lagi? Kebutuhan berdasarkan Sifat. Ada kebutuhan Jasmani. dan juga ada kebutuhan rohani. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Ya. Ada apa saja? Kebutuhan individu dan kebutuhan Sosial. kolektif ya. Kolektif atau kelompok. Kemudian tadi juga ada faktor-faktor kebutuhan. Faktor-faktor kebutuhan tadi ada berapa tadi? Ada pendidikan, ada pendapatan. Coba disebutkan kalau ada itu ada berapa? Pendidikan, Pendapatan. Pengenalan zaman. Kondisi alam. Adat istiadat. Lingkungan dan agama. kemudian ada lagi alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan itu macamnya juga ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifatnya. Alat pemuas kebutuhan. Dan bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Seru. Seru? Lagi ya nanti ya. Di pertemuan selanjutnya kita sesuaikan dengan materi, kita bisa lakukan permainan lagi ya. Untuk pertemuan berikutnya anak ya. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang kelangkaan dan biaya keluar. Silakan nanti dipelajari dulu ya. Dipelajari dulu, disiapkan materinya untuk minggu depan. Kita minggu depan ketemu di hari Selasa. Ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat kita semua. Anak-anak dapat memahami apa isi dari materi hari ini. Nanti anak-anak juga bisa dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Harapannya Bu Desi seperti itu ya Nana ya. Akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.